setiap anak tergadai pada akikohnya. Maksudnya apa, kan bingung kan? Kalau hanya dari kitab hadisnya saja gitu mungkin bingung. Ketika saya ambil dari penjelasan para ulama ahli hadis, seperti tadi dalam Manhajul Qawim dari Imam Ibnu Hajar, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Sekarang lanjutkan. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi. Maka disembelih anhu dari anak tersebut dari sugulam yauma sabihi, di hari yang ketujuhnya. Apakah si anak itu yang disembelih? Ayo. So, makanya kalau orang yang cuma ngandelin terjemahan doang, emang bisa gitu paham syariat. Makanya Wahabi itu banyak yang sesat tuh, cuma ngandelin terjemahan bebas, hanya tekstual, ya, nggak ngerti tentang tafsir syarah, nggak ngerti tentang takwil. Tudbahu anhu yauma sabihi, dipotong anhu dari gulam, dari anak yang lahir tersebut pada hari ketujuhnya. Apakah telinga, hidungnya, tangannya kah, apa kakinya, atau ada ekornya? Jangan-jangan bukan. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah domba, syad, ya, domba. Kalau anak yang lahirnya itu laki-laki, bukan anak dombanya, anak manusianya. Kalau anaknya laki-laki, maka dipotonglah 2 domba. Dombanya enggak harus jantan, bebas. Kadang ada orang awam menyebutkan harus jantan dombanya, jangan domba yang betina, pret. Enggak, boleh betina. Bahkan sebagian ulama ada yang mengunggulkan domba betina karena lebih mahal dan lebih besar dagingnya. Ada yang mengunggulkan domba yang pejantan, ada. Tapi nggak ada yang menyatakan ulama lebih unggul domba banci, nggak ada. Ya, jadi domba pun yang banci itu nggak keren, bro. Apalagi manusia. Jangan mau jadi banci, apalagi banci kaleng, apalagi kaleng rombeng. Kalengnya udah karatan lagi, kaleng bekas. Ya ilah, Bib, banci juga manusia. Ya, kalau bancinya manusia, emangnya banci cuma manusia doang? Jin juga ada banci, ada. Di antaranya jin bencong itu adalah jin yang sering mengganggu orang pada saat tidur, suka erep-erepan. Nah itu ternyata umumnya jin bencong. Ini nyata. Saya pernah menemukan beberapa kasus seperti itu. Seperti yang ini, putrinya yang punya rumah sakit Mitra Family, Neng Nevi. Putri pertama ada 2 soalnya. Putri pertamanya itu dulu sering diganggu, urep-urepan itu sangat sering, dan hampir tiap tidur, hampir tiap hari kena urep-urep terus. Kebetulan dekat dengan keluarga saya, mengadu ke Abah Bahrum, itu Bagus Muhammad Bahrum, mengadu ke Said Muhammad Bahrum. Ketika itu kemudian Said Muhammad Bahrum bilang, udahlah sama cucu saya, udah paten sama dia mah katanya. Sieun kalau karena itu mah gaya gitu. Masya Allah, emang gue gerandong apa? Ya, didikan mak lampir. Akhirnya saya dibawa, rumahnya di Karawang sini. Kemudian saya coba riyadhah, dan Allah tunjukkan, Allah berikan kemampuan dengan izin Allah, diperlihatkan makhluk pengganggunya tersebut ternyata jin bencong. Itu yang mengganggunya terus menerus, jin bencong. Sampai-sampai Neng Nevi ini lama nggak punya anak, udah berbagai upaya, diupayakan. Nah, setelah kemudian saya riyadhahi, ya, kemudian saya berikan amalan rutin surah Ad-Dahr atau Al-Insan, dibaca setiap ba'da asar, sampai kalau pergi kemanapun selama suci ya tetap dibaca.
Alhamdulillah punya anak perempuan, dikasih nama Lila Dinanti. Lama banget dinantinya gitu. Nah, orang tuanya punya tanah di situ, di Tanah Merah. Kemudian sudah karena deket ya saya manggilnya Akang Ece gitu ya. Ece mau bikin rumah sakit nih, itu kan kakaknya Dadang Cito. Ece mau bikin rumah sakit, bagus nggak? Tar istikharah dulu, istikharah 3 kali, alhamdulillah bagus. Lalu apa namanya katanya? Saya istikharah lagi 3 kali, keluar namanya itu Mitra Family. Itu Mitra Family itu hasil istikharah tuh. Saya istikharahin 3 kali. Ya. Nah kemudian tadi, jadi intinya pernah beberapa kali saya riyadhah untuk menolong orang, ternyata yang sering kali kena rep-rep dan makhluk yang suka mengganggu dalam tidur itu umumnya biasanya jin bencong. Jadi bukan hanya manusia ada yang bencong, jin juga ada yang bencong. Nanti saya kenalin. Ya, nanti saya kenalin lah. Tapi jangan mau ikutan, jangan mau niru. Ya. Tudbahu anhu yauma sabihi. Dipotong hewan akikohnya, bukan hakikoh, bukan, tapi ain, aqiqatun, aqiqah. Ekah gitu. Aqiqah. Kalau anaknya itu laki-laki maka dombanya 2, mau pejantan ataupun betina boleh. Yang penting umurnya sama dengan umur domba yang cukup untuk dikurbankan atau udhiyah. Kambing juga sama, yang sama umurnya, kriterianya juga termasuk fi salamatiha, tentang kesempurnaan fisiknya. Fisiknya itu enggak cacat, sama antara yang dipakai untuk akikoh dengan yang dipakai untuk udhiyah atau kurban, sama syarat-syaratnya. Kesohihannya itu maksudnya, kebolehannya yang mana tuh, yang asah itu. Namun kalau anak itu perempuan yang dilahirkannya, maka hewan akikohnya itu domba 1. Kalau laki-laki domba 2. Boleh domba, boleh kambing. Tentu kalau kambing itu harus lebih tua 1 tahun dibandingkan domba. Karena kalau kambing itu cenderung lebih kecil ya biasanya. Tapi beda dengan kambing tertawa. Kalau kambing tertawa mah rada gede ya, biasa. Pokoknya sama lah, kira-kira dari giginya lah sudah cuplak 2 gigi depannya, itu juga sudah ciri. Tapi bukan karena dia menggigit barbel, bukan. Atau sama kamu ditonjok gitu ya, iya pasti cuplak, masih kecil juga kalau ditonjok mah. Ini mah cuplaknya karena alami ya, karena makan alami lah pokoknya. Makanannya biasa rumput, bukan berarti dikasih makan baut, bukan. Kalau dikasih makan baut ya kok coplok kabeh lemong. Terus kemudian bagaimana kalau anaknya laki-laki tapi akikohnya itu 1 domba dulu, nanti 1 domba lain nyusul. Nah, satu-satu boleh. Yang penting full ya, 1 unit. Jangan sampai 1 ekor domba ekornya doang sama paha, yang lainnya enggak. Disempok dulu, bang beli pahanya, nanti kapan lagi punya uang bang beli bagian kepalanya, nggak bisa, harus full ya, 1 unit domba. 1 unit domba tuh. Nah nanti kapan-kapan punya rezeki 1 domba lagi, boleh tidak sekaligus. Tapi kalau 1 yang perempuan nggak boleh separuh-separuh. Makanya dulu pernah saya mengkritik, sering saya membongkar modus-modus. Ada catering yang catering akikoh
menyediakan paket akikoh tapi murah, 750.000, 900.000, yang kalau ternyata dihitung-hitung meli domba nawage moal mahi, harga dombanya saja nggak mencukupi saat itu, tidak mencukupi. Harga dombanya saat itu masih 1.200.000-an, 1.300.000 yang cukup lah ya. Nah ini sudah paketan, sudah jadi masakan, sudah dibungkus, sudah ada buah-buahannya, sudah jadi sate, sudah pakai bumbu, sudah ada nasinya, sudah ada air mineral, 950.000 kan aneh. Paket untuk sekian bungkus. Ternyata ketika ditelisik ada jamaah kita yang mau ikut program itu tapi bertanya kok ini murah. Iya karena nanti digabung gimana? Ya nanti kalau ada yang mau ngambil paket murah ini nanti digabungkan, beli dombanya satu kemudian nanti dibagi dua. Waduh ternyata beli domba satu dibagi dua, pantesan cukup dengan kejo gitu kan. Kejo itu nasi, ada buah-buahan sudah dimasak, jadi kalkulasi oleh saya nggak mungkin. Akhirnya orang itu kemudian nggak jadi. Ada yang dasar nggak ngerti. Makanya ibadah itu harus pakai ilmu. In hadzal ilma dinun. Kalau kita ngaku orang muslim harus pakai ilmu ibadahnya, jangan asal. Emang ngikutin siapa kalau nggak pakai ilmu? Ya, masa ngelihat ada entog ungguk-ungguk kita sholat kayak ngikutin entog gitu? Enggak lah, nggak mungkin. Itu. Sami Allah liman hamidah ngikutin soang-wang gitu kan? Enggak. Bukan karena ngikutin entog sama soang, ngikutin orang yang punya sanad ilmu. Aduh, lanjut ya. Jadi intinya tadi gak boleh separoh yang maksud setengah ekor, jangan, harus 1 unit full. Kalaupun yang laki-laki 2 boleh 1 unit dulu, nanti 1 unit lagi. Ini saya mau menjelaskan tentang kambing atau domba, bukan motor ya. Lalu kemudian wa yusamma fihi, dan dinamai di hari ke-7. Nah tadi juga tuzbahu anhu yauma sabihi, dipotong hewan akikohnya di hari ke-7. Boleh gak kalau lebih dari 7 hari? Boleh. Boleh lebih dari 7 hari? Boleh. Ada yang menyebutkan kelipatan 7 terserah, tanpa kelipatan juga nggak apa-apa. Mau perkalian kayak nggak masalah, mau pertambahan kayak ya, nggak harus kelipatan, nggak harus dilipat-lipat. Itu mau diremes-remes nggak apa-apa. Pokoknya kapan Anda mampu lakukan itu nggak masalah. Cuma afdol. Jadi lafadz tadi tuzbahu anhu yauma sabihi itu menunjukkan makna afdoliyah. Yang paling utama itu di hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Andaikan kalau si bayinya sudah setahun 6 bulan baru akikoh, boleh. Atau anak kita sudah 3 tahun 5 tahun kita baru bisa akikohin anak, boleh silahkan, tidak masalah. Bahkan menurut sebagian ulama, andaikan dulu orang tua kita tidak mengakikohi kita, bolehkah kita ketika kita mampu untuk berakikoh mewakili orang tua kita mengakikohi kita? Boleh tidak pada saat dewasa? Boleh. Menurut sebagian ulama, walaupun sebagian ulama yang lain menyatakan tidak ya. Jadi silahkan ambil yang boleh, tidak masalah. Ada keterangan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwati. Itu ada dalam di antaranya kitab Mughnil Muhtaj juz ke-4 juz ke-6 karya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Jadi ada ulama yang memperbolehkan mengakikohi diri sendiri ketika orang tuanya tidak mengakikohi dia, begitu. Tapi bolehkah kita mengakikohi orang tua kita? Ya bukan, nggak bisa kalau begitu. Karena akikoh itu tugasnya orang tua, tugas orang tua terhadap anak. Nah kalau kita mengakikohi diri sendiri itu mewakili orang tua masih bisa lah, masih masuk akal. Tapi kalau kita mengakikohi orang tua kita, tidak. Ketika kita mau bukan mengakikohi orang tua, tapi
keluarkan hewan kurban, memotong hewan kurban atas nama orang tua kita, nah itu boleh, tidak apa-apa ya. Karena apa? Li'annal udhiyata darbun minas shadaqati, karena udhiyah kurban itu merupakan salah satu bentuk sedekah. Was shadaqatu tanfa'u lil mayyiti, dan sedekah itu bermanfaat untuk mayit. Boleh. Walau lam tusi, walaupun tidak diwasiatkan udhiyahnya tersebut. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan harus berwasiat dulu sebelum meninggal. Nanti kalau saya meninggal, potong ya hewan kurban untuk saya, baru tuh boleh. Kalau tidak wasiat tidak boleh menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain, walau lam tusi, walaupun tidak diwasiatkan udhiyah itu boleh diwasiat, boleh dilaksanakan pemotongan hewan kurban atas orang yang telah wafat. Maka andaikan kalian yang mau berudhiyah, kalau ada, ya kadang suka ada gitu ya, yang kurban atas nama saya, entah saya sekarang masih hidup ataupun nanti setelah wafat, mangga, saya ridho, tidak apa-apa. Ya, kadang suka ada tuh tiap Id ada teman-teman yang belikan kambing kemudian dihadiahkan untuk saya berkurban. Terima kasih. Andai pun nanti setelah wafatnya saya ada yang mau berkurban, ada yang satu orang 100 kambing, 100 unta, contoh. Kalau nyontohin itu jangan kagok, saya menyontohkan teh kerek wae itu kayak. Saya menyontohin kalian sambil ngedoain supaya kalian teh beunghar. Tapi entong koret. Ya masa kalian geus beunghar koret. Naudzubillahi min dzalik. Kos korun, makanya sebutnya koret. Koret tuh apa, sindiran buat korun sebetulnya, karena korun tadinya bukan orang berada, ketika sudah menjadi orang kaya jadi koret, dan maka sebut koret jika korun punya harta tapi nggak mau berderma, tidak dermawan, maunya cuma datang ke sebuah salon kecantikan dermawan. Ada salon kecantikan derma gitu kan tuh, kalau ke derma saja berani mengeluarkan duit sampai puluhan juta. Yang perempuan kadang sekali datang Amanda Manopo 30 juta, Teh Gaby 50 juta sekali masuk katanya. Waduh mantep bener. Coba kalau ke majelis 50 juta per bulan, itu per bulan loh. Coba kalau datang ke majelis 50 juta, majelis beres ya. Aduh Gusti nu agung. Iya mah tuh lagi urusan beres, Dokter Richard akhirnya nu beres tanya, ayo majelis itu beres-beres. Ayo Dokter Richard 5 beres tuh rek naon meuli itu kayak gitu kan. Beli mobil 20 miliar beres tuh. Karena penyokongnya orang-orang muslim sendiri, datang puluhan juta, tapi ke majelis mau boro-boro gitu kan. Nah. Sama beli produk Israel mahal dibeli, tapi comro mahayo sok mahal seetik kayak gegelendang sih itu bala-bala mahal seetik kegelendang nyata kerupuk miskin gitu mahal seetik diprotes. Ayo produk-produk Israel sih mah nawar-nawar geus aya labelan gitu kan di mall teh gitu dibeli geus aya da resep teh ya gengsi gitu kan, keren gitu bisa nunjukin ke temennya. Pas meuli comro naik saeutik da bahan baku na nararaek gitu kan uning mahal comrona geuning leutik cenah gitu nyeun atuh sorangan sia teh. Loba teng protes siapa. Ada orang muslim jualan ayam geprek gitu kan gitu. Pas ayamnya dikurangin gitu, size-nya agak kecil atau sambelnya rada cawerang saeutik, protes gitu. Kok sambelnya dikit katanya gitu. Pan mahal cuna. Tuh enggak, jangan dirubah cuna. Nanti pelanggannya kabur. Sia we nu kabur gitu. Coba sia meuli di McDonald apa sok nawar, nawar tara sia meuli di McDonald, tara kan? Aya tuh nu meuli di McDonald nawar aya teu? Wah, aya di McDonald sia lap tuh gaya McDonald, aya meuli eta ayam geprek make nawar, make protes sagala, tangkurak sia, ya
Jaman jualan orang muslim deh. Pamajikan keur hamil pisan. Ayo. Sia. Aduh, teh. Cing tong loba ieu teh atuh sing apa ya? Ada kepedulian dengan sesama. Jangan-jangan kamu itu dibuat dari tanah Israel apa gimana? Tanah sengketa. Karena kan Israel sebetulnya nggak punya tanah, ya kan? Nggak punya negara, penjajah sampai sekarang penjajah dari dulu tuh, dari tahun dulu penjajah. Bahkan sebelum adanya deklarasi pendirian negara Israel, dulu Albert Einstein itu juga ternyata terkuak sekarang. Albert Einstein pernah memprotes. Bersama teman-temannya, beliau membuat sebuah komunitas para pakar sains memprotes adanya upaya pendirian negara Israel sebelum terjadinya di tahun 48, sebelum tahun 48. Jadi upaya-upaya itu, upaya agresi militer itu sudah terjadi sebelum tahun 48. Cuma Mei tahun 1948 itu adalah deklarasi tentang pendirian negara Israel. Sedangkan upaya agresinya sudah sejak zaman dulu, penjajahannya, ya. Berbagai macam propaganda dilancarkan. Sampai sekarang juga kan banyak berita-berita yang diproduksi oleh mereka yang seolah-olah mereka orang Israel itu diserang oleh orang Palestina atau digimanakan oleh orang Palestina. Ternyata ada ruang produksinya, kamera apa segala macam peralatan sudah. Kemudian orang-orang saling berlarian. Termasuk juga reporter-reporter banyak yang tidak jujur. Bahkan Donald Trump sendiri bilang CNN pendusta, katanya begitu. Kan ada reporter CNN di jalanan tiba-tiba merunduk, seolah-olah nelpon temannya, I'm sorry George, katanya, aku sedang dalam kondisi yang ini, mendapatkan serangan dari Hamas lah, dari Palestina, katanya, dari pejuang Palestina. Ternyata di video tersebut ada orang sedang jalan, kemudian ketawa-ketawa di dekat dia. Ternyata itu bukan dalam kondisi yang genting. Akhirnya ada orang yang pro Palestina yang kemudian memaki-maki si reporter tersebut. Kamu telah berdusta. Jadi banyak kedustaan-kedustaan itu. Jadi Zionis itu masuk ke berbagai lini, ke rumah produksi, entah produksi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau produksi film, ya, ke produksi musik, kemudian juga masuk ke militer, masuk ke institusi-institusi di berbagai negara, masuk juga ke politisi, masuk ke partai-partai di Amerika, gitu, seperti itu. Masuk ke berbagai lini, pengusaha apa, banyak Zionisme. Yang anehnya orang Kristen kok pro Zionis gitu, aneh. Pro Yahudi Zionis. Padahal Bunda Maria itu oleh orang Yahudi disebut wanita pezina. Kemudian Yesus oleh orang Yahudi itu disebut sebagai anak haram. Tapi kenapa orang Kristiani ada yang pro Yahudi? Padahal kalau di sana saja, kalau di Israel, orang Yahudi kalau melewati gereja Kristen itu mereka akan meludah di depan gereja, meludahi pintu masuk gereja, gerbang pintu masuk gereja. Orang Kristen yang ada di Palestina, mereka, saya punya video pengakuan mereka banyak. Mereka mengaku bahwa kami ini diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis terlebih. Yang melindungi kami adalah orang-orang Muslim. Di Israel ada orang Muslim, ada. Karena dulunya juga Palestina, ya kan? Tidak ada negara Israel. Cuma ketika mereka klaim ini sebagai pendudukan wilayah Israel, padahal itu Palestina, ya mereka tidak maulah meninggalkan tempatnya, wilayahnya. Ya mau tidak mau mereka kemudian harus menjadi warga negara Israel karena tidak mau pindah karena di situ. Ada yang Muslim. Bahkan ketika orang Yahudi sendiri
dalam kondisi tertekan, itu yang melindunginya orang Muslim, kata orang Kristiani, Jewish sendiri, orang-orang Jewish sendiri, gitu, orang-orang Yahudi itu ketika mereka dipersekusi atau apa, itu yang melindunginya adalah orang-orang Muslim. Jadi sangat jomplang, memang perusak Yahudi itu. Selalu membuat kebohongan-kebohongan, ya. Kita lanjut pada hadis tadi yang tadi. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yusamma fihi, dan dinamai si anak tersebut di hari ketujuh. Nah, ini seringkali kan kenyataannya menamai anak itu di hari pertama kelahiran. Betul kan? Pertinyi-inyi, boleh apa tidak menamai anak di hari pertama kelahiran, bukan di hari ketujuhnya? Jawabannya boleh. Jika ditanya lagi haram apa tidak? Tidak. Makruh apa tidak? Tidak makruh sama sekali. Jawaz, boleh, hukumnya boleh. Tapi afdolnya di hari ketujuh bersamaan dengan akikoh di hari ketujuh. Kalau akikohnya di hari ketujuh, jadi sekalian deklarasi seolah-olah ini saya punya anak, gitu loh, ya. Ini saya punya anak, sekalian ke tetangga-tetangga ngasih tahu, anak saya namanya Tikok, nyeletiknya Dekok, gitu. Jadi kalaupun di hari pertama dinamai nggak apa-apa, karena seringkali diminta nama oleh pihak klinik, rumah sakit kah. Tapi saya lebih mendukung jenengan kalau istrinya, bukan kamu yang laki-laki. Nggak mungkin kamu laki-laki lahiran, kecuali mencret. Istri, jika istri kalian lahiran, ke bidan saja. Bukan karena memang menantu saya bidan, kebetulan itu saya, bukan. Tapi banyak kasus, mohon maaf, ini juga menjadi nasihat untuk para dokter, dokter kandungan. Kalau menangani pasien kaum wanita yang mau lahiran, persalinan, jangan karena tujuannya duit kemudian yang tidak seharusnya disesar malah disesar. Yang seharusnya lahir bisa normal, tapi selalu ada yang memaksakan untuk mensesar. Bahkan belum melihat kondisi si pasien, baru ditelepon si dokternya sedang sesar di rumah sakit yang lain, di rumah sakit yang lainnya lagi ditelepon oleh perawat, dok ini ada pasien, siapkan ruang tindakan operasi. Ini nyata, bukan katanya. Jamaah kita banyaknya jadi korban, tapi ada yang alhamdulillah diselamatkan karena nanya dulu ke saya, itu sudah tanda tangan dengan keluarganya. Sedangkan suaminya kerja di sini, kemudian nanya dulu ke saya, kata saya, udah cabut surat pernyataannya. Tapi ditakut-takuti oleh dokter, oleh pihak rumah sakit. Kata dokter, katanya nanti kalau mencabut surat kesiapan ini, kami tidak tanggung jawab, katanya kalau ada apa-apa. Udah nggak apa-apa, saya yang jawab. Cuma jawab doang gitu kan. Akhirnya Mas Haroi itu tanya, Mas Haroi, contohnya salah satunya. Udah dong gitu. Sampai kemudian untuk menguatkannya suruh telepon langsung ke menantu saya. Gitu. Akhirnya dicabut. Kemudian hari itu juga cari rumah sakit lain atau klinik lain untuk USG, karena memang bukan mau lahiran, niatnya ke rumah sakit itu datang mau USG. Cuma USG saja mau cek gitu, nggak ada gimana enggak, langsung disuruh sesar. Kan gemblung tuh dokter, malpraktek, kalau ketemu dicabok koin gitu. Tuh man, makanya saya ini dibenci oleh sebagian oknum dokter. Saya ini dibenci oleh sebagian oknum dokter, bahkan mereka membuat propaganda untuk menjatuhkan nama baik saya. Ada itu, ada upaya itu. Karena saya bicara gini di rumah sakit umum, di rumah sakit Hermina, di beberapa rumah sakit saya bicara seperti ini. Ketika saya diundang tausiah, saya ngomong apa adanya. Termasuk ke dokter bedah, saya bilang, dok, jangan sampai, kata saya,
orang nggak harus dibedah kemudian dibedah. Oh enggak, Beb, katanya enggak, awas lah, kualat nanti. Enggak lah, nggak mungkin katanya. Dokter Malik saya ngomongin begitu. Ada. Oh saya saklek, saya ngomong. Karena apa? Ini kebenaran harus disampaikan. Yang walaupun akhirnya pada saat pulang dikasih bisyarahnya sangat kecil. Mungkin saking kesel, ya saking kesel itu akhirnya dikasih bisyarahnya itu sangat kecil. Ya udahlah, gak apa-apa, yang penting dakwah sampailah. Entah besoknya panggil lagi apa enggak, urusan dia lah, terserah. Kumaha Gusti Allah baik, gitu kan. Yang penting apa yang saya sampaikan itu benar, real, tidak mendukung yang salah. Karena saya sampaikan di depan para dokter, ujian para dokter zaman kini apa? Hedon. Punten kalau di sini ada dokter juga, makanya kadang jarang mau ngaji dokter. Ya. Ada yang tetap mau ngaji yang tulus, ada. Ikut umroh ada. Tapi umumnya nggak mau karena apa? Karena mereka sudah terkontaminasi dengan hedonisme. Melihat temannya udah wah, beli ini, wah beli ini, segala bisa keluar negeri. Akhirnya dia kan, aduh. Karena kalau nggak begitu dokter nggak cepat kayaknya. Kalau dokter tidak menjadi mafia farmasi, dokter susah kayaknya, nggak mudah. Saya kasih bocoran, ini kata dokter nih, ini kata dokter. Ya, ada dokter juga yang jadi anggota Dewan RI. Ini dokter yang bilang, teman sejawat saya kritik kepada dokter, padahal dia dokter. Karena banyak sekarang dokter itu jualan, dokter itu jadi mafia farmasi, banyak. Walaupun tidak semua, tidak digeneralisir, tapi banyak, nyatanya banyak yang seperti itu. Karena apa? Hedon. Maka hati-hati, jangan mengorbankan orang lain. Dan ada juga ternyata konspirasi. Menurut Pak Arif Widiarto, seorang pegawai pajak, dan dia suka melakukan keliling ke rumah sakit selain ke perusahaan juga ke rumah sakit di Karawang, di Bekasi, di Cikarang untuk audit pajak. Ternyata pada saat audit, beliau auditor, dosen juga. Ketika diaudit rumah sakit, banyak data yang disesar itu adalah orang muslim dan umumnya karyawan. Ayo karyawan. Suaminya karyawan, istrinya kalau hamil mau persalinan, disesar umum itu. Itu kejadian nyata jamaah kita. Masyarakat akhirnya istrinya ketika sudah cabut surat pernyataan itu, udah biarin, cari rumah sakit yang lain. USG biasa normal. 2 minggu kemudian mulus-mulus, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke dokter, ke bidan, ditangani oleh bidan, brojol normal, nggak usah sesar. Mentak kata saya, kalau ketemu dengan dokter yang pertama tadi nggak ketemu nggak apa, kemudian memaksa untuk sesar, dikemplang ku aing mah. Wani dikemplang, dijotos sampai dia diperlukan operasi gitu aja. Oh saya bisa, ya. Jurus sikut nambah mansur, kita sedes gitu kan, luar nggak apa-apa, dalam mana harus dioperasi, bisa. Nah itu kudu diajar atau gitu, jurus 12 gitu ya. Itu jurus kita itu bagian luar tidak terlihat luka, tapi dalamannya tulang pun remuk, tulang pada patah, bisa nusuk ke organ tubuh, berarti kan harus dioperasi. Nah aku saya gitu, dikemplang begitu. Jadi tolonglah jangan suka mengorbankan, termasuk jadi politisi juga jangan senang mengorbankan rakyat. Ya, terserah jenengan mau milih siapa kek, terserah. Karena mau siapapun presiden, ari maneh males mah gawe tetep we susah sih teh. Bener teh? Aya tidak gawe mah atuh timbang ngusup hungkul. Dipikirna lamun ngusup sugana menang bidadari cenah gitu. Ataupun menang teko jin. Nanti kalau didapatkannya teko jin, nanti dibuka, diusap-usap, langsung keluar. Halo bos, mau apa? Aku beri 3 permintaan. Gitu.
repot. Yang satu mau apa? Mau pergi ke Jepang, celing ke Jepang. Yang satu mau ke mana? Mau ke Paris, celing ke Paris. Yang satu, Anda mau apa bos? Saya mau teman-teman saya balik lagi, dibawa lagi yang dari Paris dan Jepang. Suwe katanya udah. Nah ya, jadi masih banyak cara yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan mengorbankan, karena pasti ada konsekuensi. Dokter alih-alih menolong tapi ternyata dia memilih opsi yang merugikan orang lain. Maka lihat saja kehidupannya nanti, keluarganya, dan yang pasti dijamin itu nanti anak-anaknya tidak akan menjadi anak-anak yang birrul walidain, tidak akan menjadi anak-anak yang bakti melakukan birrul walidain, tidak akan menjadi bekal nanti di alam kubur dia, tidak akan bisa memberikan syafaat. Ya, awas, hati-hati. Hanya urusannya masing-masing aja, nggak akan bisa nolong orang tuanya nanti di akhirat. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Jadi ASN, jadilah ASN yang baik. Wa yusamma fihi. Bagaimana kalau dinamai sebelum lahir? Dinamai jawabang bayi, dinamai sebelum lahir. Fatimah, barang berojol kikuk kikuk, ada burungnya kukruyuk gitu. Masa Fatimah ya burungan? Nah, maka makruh hukumnya menamai anak sebelum lahir. Tapi jika kita mempersiapkan beberapa pilihan nama sebelum lahir, nama kalau perempuan ini ada beberapa, nama kalau lahir laki-laki ada pilihan ini, itu makruh pun tidak, apalagi haram tidak. Boleh, jawaz. Mempersiapkan beberapa pilihan nama boleh. Tapi kalau sudah memastikan menentukan nama untuk si bayi, karena menurut USG ini perempuan, kalau kata Allah laki-laki, bisa. Oh mana mungkin? Bukan mana mungkin. Saya, keluarga saya, bukti nyatanya. Kakak Oi itu dulu ketika di USG, ketika masih di perut ibunya, di rahim ibunya, mantuk saya USG karena kan bidan. USG-nya bukan cuma sekali, beberapa kali USG. Kemudian katanya perempuan. Saya bilang, Buya pengen cucu laki-laki, Buya pengen cucu laki-laki, begitu. Tapi USG-nya Buya ini perempuan gendernya. Enggak, belum lahir kata saya. Ya, Allah bisa menentukan, bisa merubah. Belum lahir, bisa jadi nggak kelihatan. Kata saya kan begitu, bisa jadi nggak kelihatan. Ya, dia mah senyum-senyum aja, anak sama mantu saya mah. Nggak tahu kakak Oi datang apa enggak. Kemudian USG lagi. Beberapa waktu kemudian, kan lebih tua berarti kan lebih bisa terlihat lebih jelas. Kemudian kata Teh Odi, oh ya perempuan, katanya Odi, udah ini lagi, udah USG lagi. Laki-laki neng, gitu. Ibu ya mah gitu cina hasil USG na. Aku mah Buya we, Buya nu hayang, neng USG Buya nu hayang. Ya gitu baik aja. So, pak kuatan USG apa kuatan kahayang gitu. Ya kuatan doa, hayo gitu. Berperang antara produk mesin gitu, teknologi, dengan produknya Gusti Allah, doa. Ayo saling kejar-kejaran. Saya ingin anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian di USG lagi, kalau nggak salah sampai 4 kali USG-nya, 3 kali gitu. Di USG lah gitu. Setelah sekian lama lagi, berapa minggu kemudian gitu, atau mungkin sebulan kemudian, berapa minggu kemudian USG lagi. Kemudian iya katanya Buya, katanya kayaknya sih laki-laki katanya, tapi belum jelas. Laki-laki neng, laki-laki gitu. Saya TPDM gitu ya, padahal mah Gusti gitu. Padahal mah Gusti Allah gitu. Alhamdulillah bener brojol laki-laki. Langsung Umi
ngabari Maulana Syekh Hisham. Maulana Syekh Hisham kemudian memberikan nama Muhammad Sohibul Anwar. Itu salah satu bentuk nyata. Kemudian Neng Winda Al-Maghfur Laha, itu kakak Al tuh sama pada saat hamil begitu. Gimana Neng? Perempuan Buya katanya. Ah, laki wedei lah. Dih, Buya mah gitu. Geus ngarang tong riweuh, pokona Buya hayang incu lalaki. Gitu. Anu awal-awal teh lalaki heula lah jeung teh gitu kan. Ya deh gitu. Gimana aja nanti di Neng mah gimana dikasihnya aja sama Gusti Allah, kata Neng Winda teh almarhumah. Terus setelah lama lagi di USG lagi belum terlihat. Pada saat di USG terakhir tuh katanya jelas sekarang mah, dikasih lihat fotonya. Bener. Sampai saya nungguin tuh lahirannya juga sama. Saya tungguin lahirannya. Alhamdulillah. Jadi intinya doa itu sangat diperhatikan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kemudian la yaruddul qada'a illa du'a, kata Rasul. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Maksudnya qada itu sangat kuat. Doa itu sangat kuat untuk merubah qada. Bahkan kata Rasul, andai ada sesuatu yang lebih kuat Allah ciptakan dibandingkan qadanya, itu adalah doa. Ini hadis sebetulnya. Nah, kalimat itu sudah selesai ya, wa tusamma fihi. Jadi boleh mempersiapkan beberapa daftar nama sebelum lahiran bayi, tapi jangan ditentukan namanya ini, jangan. Kalau ditentukan sebelum lahir itu namanya itu hukumnya makruh saja. Ada yang mau ngikutin hari ke-7, akhirnya istikharah dulu, semedi dulu. Sudah lahir nih, ya dari sebelum lahir, beberapa hari sebelum lahir nih, ataupun pas mau masuk ke rumah sakit ada keluarganya yang ternyata kholwat. Kemudian minta petunjuk nama, belum keluar juga dari tempat kholwat, berarti belum dapat informasi nama yang didapatkan ilhamnya itu apa. Sedangkan lahirnya di rumah sakit, akhirnya ditanya terus karena ini supaya nggak tertukar dengan bayi yang lain. Ini namanya siapa? Udah kasih nama asal aja dulu sementara. Ya udah kasih titik aja dulu dah supaya beda dengan yang lain. Ditulisnya titik, ditulis bukan titik, bukan titik. Karena nggak mungkin kan cuma dikasih tanda titik, bukan tanda. Ini ditulisnya titik, TITIK. Nunggu karena katanya nunggu abahnya sedang kholwat, minta petunjuk kepada Tuhan apa nama cucunya gitu. Kasih nama titik aja dulu orang, udah nggak apa-apa titik. Kemudian sudah dapat namanya Sandora. Oh, karena sudah kadung kasih nama titik, ditambahin Sandora, titik Sandora. Namanya Puspa, jadi titik Puspa. Sebetulnya asalnya itu nunggu hasil semedi sebetulnya itu. Ya, karena belum dapat hasil semedi, takut tertukar dengan bayi yang lain, kasih titik dulu. Titiknya bukan tanda tapi tulisan huruf TITIK. Ketika sudah namanya dapat Puspa, akhirnya disatukan jadi titik Puspa. Itu karena telat ngasih nama itu sebetulnya. Wa yusamma fihi. Kemudian wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur kepalanya. Apa kepalanya dipotong? Bukan, aisya'uru ra'sihi, yakni rambut kepalanya, bukan kepalanya tapi rambut kepala. Dicukur itu sunnah. Kemudian kata Rasul kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, cukurlah rambut bawaan lahir anakmu dan timbanglah dengan perak. Kemudian bersedekahlah engkau seharga hasil timbangan tersebut dengan harga perak seberat timbangan rambut anakmu bawaan lahir. Kalau anaknya pas dicukur ada 2,5 kilo, tinggal kita konversikan harga perak 2,5 kilo. Ah, saya mau orang kaya,
saya mau konversikannya harganya harga emas bukan harga perak, harga emas 2,5 kilo, silahkan bunuh diri ya. Erick Thohir ge moal daekeun moal lebih ka kitu nya, sedekah cukuran rambut sampai 2,5 kilo emas moal itu mau urang merenya teu boga. Nah itu sunnah, semuanya sunnah. Akikohnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Memberi nama ya sunnah, sunnahnya dengan nama yang baik itu. Kemudian mencukur rambut juga sunnah. Aduh, bagaimana kalau saya dulu nggak diakikohi oleh orang tua saya, kemudian sekarang saya mengakikohkan diri saya mewakili orang tua saya, apakah saya harus cukur rambut juga? Teu kudu. Kalaupun dicukur rambut, apakah perlu saya dibopong seperti anak bayi? Ya, marhabanan dibopong gitu. Lain anak bayi mayit maneh mah. Atuh ngabopong maneh mah kos ngabopong mayit atuh, lain ngabopong anak bayi. Ya Nabi, lain ganti lagu nama La ilaha illallah. Nggak usah begitu. Berbeda dengan orang masuk Islam, maka cukurlah rambut yang bawaan kafirnya, gitu kan? Alqi sya'ril kufri waqtatin. Potonglah rambut bawaan kekufuran atau sebelum Islam, kemudian berkhitanlah. Nah, kalau orang masuk Islam cukur begitu, ya. Cukur rambut bawaan kekafirannya, nanti juga tumbuh lagi, dan berkhitanlah. Ini yang laki-laki ya. Jadi jelas hukumnya aqiqah sama dengan hukum kurban, yakni sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah, tidak wajib, kecuali jika dinadarkan atau dijanjikan. Akikoh ataupun kurban jika dinadarkan, kalau saya diangkat jadi karyawan tetap, maka tahun depannya saya nadar nih, saya nadar sekarang gitu. Contoh, saya nadar kalau tahun depan atau tahun ini saya diangkat jadi karyawan, maka pas Idul Kurban saya mau kurban. Gitu. Ataupun saya mau akikohi anak saya, maka ini namanya nadar. Maka kurban ataupun akikoh jika dibuat nadar, maka jadi wajib hukumnya. Ketika dinadarkan dan jadi wajib atau dijanjikan, saya janji tahun depan akan kurban atau akan akikohi anak, maka itu menjadi wajib. Yang tadinya sunnah jadi wajib. Kalau masih sunnah, kita juga sunnah memakan dagingnya, walau luqmatan, walaupun satu suapan, tapi jangan lebih dari sepertiganya. Tapi kalau sudah dinadarkan jadi wajib, maka kita keluarga inti kita tidak boleh memakannya. Suami, istri, orang tua kandung, dan juga anak kandung itu tidak boleh memakan daging kurban ataupun akikoh yang dinadarkan, yang jadi wajib. Kalau masih berupa sunnah boleh, tidak dinadarkan sunnah juga makannya. Tapi kalau dinadarkan, kita keluarga inti kita, suami, istri, anak kandung, dan orang tua kandung, itu haram memakannya ya. Tapi untuk orang lain ya boleh memakannya karena nadar. Jadi ketika dinadarkan menjadi wajib, dan ketika menjadi wajib tidak boleh sedikit pun kita memakannya. Kita keluarga inti saja. Kalau kerabat, saudara tidak masalah. Adik kita boleh, adik kita dan anak-anaknya, ponakan kita boleh makannya. Tapi kita, istri, kemudian orang tua kandung, anak kandung nggak boleh. Kalau kita melakukannya untuk anak kita atau untuk diri kita, untuk keluarga inti lah intinya. Demikian. Ada pertanyaan? Bebas. Kalau tidak kita pulang.